Beberapa rework item seperti Rhea Blessing dan Virtus Necklace yang dibatalin. Item baru yang ternyata namanya Orrery, Hero Balancing, sampai improvement skill effect beberapa hero bakal gue jelasin di sini. So, ini dia Patch Note Breakdown. Halo cuy, balik lagi di channel Patch Notology bareng gue Admin L yang kali ini bakal mengupas patch terbaru AoV. Penjelasannya bakal gue bagi jadi beberapa part berdasarkan website Garena AoV Taiwan. Tapi sebelum lanjut ke part 1, subscribe bagi yang belum subscribe dan jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian biar gue semangat bikin kontennya. So, nggak usah lama-lama lagi, let's go to the patch note. Oke, kita masuk ke part 1, upgrade mode football favor. Menyambut FIFA World Cup 2022, AoV mengupgrade gameplay dari mode football fever biar makin seru. Gameplaynya masih sama, tapi beberapa rules-nya berubah dikit. Di tengah lapangan nantinya bakal ada road barrier atau pembatas jalan biar gamenya makin susah. Lalu untuk hero-nya, kita juga punya skill 1, skill 2, dimana skill satunya itu bakalan berupa skill hero tapi acak. Ada yang dapat skill 1, skill 2, atau ulti. Lalu kemudian skill 2-nya jadi nendang jauh bolanya. Terus ultinya nanti didapetin kalau kita berhasil ngambil skill chest yang muncul di lapangan secara random. Isinya itu teleport atau sprint. Kita juga punya pasif dimana ketika kita mendekati bola, otomatis bolanya bakal kerebut dan kita tinggal jalan pakai analog kiri buat menggiringnya. Dan untuk tombol basic attack-nya bakal bisa digunakan untuk nge-stun musuh yang lagi menggiring bola. Jadi bisa buat ngerebut gitu loh. Lalu untuk kondisi menangnya adalah ketika kita berhasil mencetak 9 gol atau gol yang terbanyak dalam 4 menit. Jadi lebih cepat gitu loh. Nah, setelah di-upgrade gini, apakah gameplaynya bakal seru? Kita coba bareng-bareng nanti ya. Part 2, Battle Experience. Yang pertama, logika serang tower. Harusnya ini udah diterapkan sejak big update bulan September lalu bersama dengan stack di bawah HP tower. Tapi kenapa masih ada lagi ya di patch ini? Penjelasannya pun juga sama. Intinya, ketika ada banyak hero musuh yang menyerang hero teman dalam jarak serang tower, hero musuh akan dicatat secara bergiliran. Nah, ketika hero pertama keluar dari tower atau mati, target lain yang ada dalam daftar akan ditambahkan dan diserang secara bergantian. Oke, yang kedua, improvement skill tips. Perubahan warna teks khusus pada deskripsi skill yang tadinya abu-abu diubah menjadi kuning biar jelas. Contohnya ulti Murad ini. Indikator rekomendasi skill mana yang harus di-up dulu sekarang jadi lebih jelas dengan ngasih efek ngeblur berwarna kuning. Kelihatan nggak sih menurut kalian? Dan khusus pada beberapa hero yang skill 1 atau 2-nya saling bergantung kayak skill Arum, maka saat level 1, skill 2-nya bakal terkunci, biar nggak kejadian pemain baru yang nggak tahu malah naikin skill 2 dulu, atau nggak sengaja kepencet. Selain Arum siapa lagi ya? Kayaknya cuma Arum deh. Yang ketiga, penambahan indikator darah bayangan untuk beberapa hero. Maksudnya gini, buat hero yang damage-nya itu ke delay kayak skill 2 Batman, skill 1 Zip, ulti Max, dan ulti Aleister, nantinya per HP-nya bakal berwarna lebih transparan buat nandain kalau damage akhirnya bakal berkurang segitu. Untuk yang keempat, peningkatan indikator skill untuk Lindis dan Lauriel. Akhirnya, skill 2 Lauriel dan ulti Lindis dibenerin nih indikatornya. Jangkauan skillnya bakal lebih jelas jadi kayak ginilah. Good job Timmy. Part ketiga, mode Carnot Chest. Ada penambahan chest baru yaitu Brunhilda, yang mana dia bakal jadi chest bintang 5, terus kategorinya ini deh pokoknya ikonnya. Gue lupa apa namanya. Lalu ada perubahan chest yang mana Violet jadi bintang 1 sekarang, terus skill Moren diubah jadi skill 2. Dan ada juga perubahan efek combo buat Gunner. Karena nggak ada penjelasan damage-nya seberapa dan gue juga lupa ya, nggak pernah main Carnot Chest lagi, jadi ya ini doang penjelasannya. BTW bug yang bisa 11 chest masih ada nggak ya? Kocak sih kalau masih ada. Part 4, improvement effect skill. Beberapa skill hero dapat peningkatan efek nih, dan kali ini lagi-lagi Alice ditingkatkan lagi efeknya jadi lebih ramai kayak gini. Toro juga dapat peningkatan jadi lebih gede kelihatannya ya. Kemudian peningkatan model in-game untuk 20 hero berikut ini. Astrid, Gina, Ormar, Ignis, Preita,
What? Reta anjay, Luras, Slims, Ata, Zip, Sefera, Diauchan, Fenix, Moren, Yena, Airi, Alice, Paine, Tirak, Lindis, dan Elandor. Dan ada juga peningkatan buat efek talent seperti Punish, Purify, dan Dash. Gue rasa di update sebelumnya juga udah ada deh, apa belum ya? Part 5, perubahan ikon healing pack di belakang tower. Jadi nantinya di belakang tower healing packnya bakal berubah lagi guys. Jadi kayak tabung reaksi gini ya. Part 6, revamp model dan efek skill Tulen. Ini dia hero yang dapat revamp model dan efek skill buat patch kali ini. Ialah sang set boy Tulen. Gimana? Keren nggak? Mungkin kedepannya tiap big patch bakal ada revamp model buat satu hero aja ya, kayak kemarin itu Wukong dan sekarang Tulen doang. Next siapa lagi nih? Komen di bawah ya. Part 7, hero balancing dan item adjustment. Kita bahas dulu hero balancingnya ya. Yang pertama Wukong. Timmy menganggap kalau durasi menghilang Wukong terlalu OP dan bikin hero squishy jadi ketar-ketir. Makanya mereka memberikan nerf pada durasi menghilang skill 1 dari 1,5 detik menjadi 1 detik. Tapi efek akselerasinya meningkat dari 40% menjadi 50%, termasuk juga fase kedua ultinya. Yang kedua Arduin. Di patch sebelumnya, Arduin masih terlalu lemah di DS dan support karena beratnya animasi skill 1 dan ulti. Makanya sekarang skill 1 yang kedua dikurangi jedanya dari 1 detik menjadi 0,8 detik. Dan animasi ultinya ditingkatkan jadi lebih mulus. Yang ketiga Anet. Performa Anet terlalu bagus karena pasif cooldown reduction dan kemampuan mencicil hero musuh dengan skill satunya terlalu OP. Oleh karenanya, Timmy memberikan nerf pada pasifnya yang awalnya cooldown berkurang setengah detik setiap bergerak 2,5 meter, sekarang jadi harus bergerak sejauh 3 meter. Durasi skill 1 juga dikurangi dari 2,5 detik menjadi 2 detik. Tapi cooldownnya dikurangi dari 8 detik menjadi 7,5 detik. Skill 2 cooldownnya juga dikurangi dari 15-12 detik menjadi 14-11,5 detik. Dan ultimate-nya cooldownnya juga berkurang dari 80-70-60 detik menjadi 70-65-60 detik. Roar kemana bang? Ternyata Roar nggak ada nerf di patch ini, jadi masih sakit banget skill satunya. Kemudian tentang item balancing. Yang pertama ada item baru namanya Orrery. Kalau di Thailand namanya Orrery. Nggak tahu nih kalau di Indonesia bakal jadi apa. Item baru ini bakalan jadi mentahan buat boomstick dan juga Berit Agony. Untuk statusnya ada 80 magic damage dan harganya juga cukup murah 800. Dan dia juga punya pasif kayak boomstick, dimana item ini bakal ngasilin magic damage setelah ngeluarin skill ke musuh. Dan juga ada cooldownnya 5 detik. Lalu kemudian ada yang namanya Ancient Sculptor. Item ini dihapus mana regennya dan juga bakal jadi item tier 1. Kemudian ada Magic Ring. Cooldown reduction Magic Ring yang tadinya mau dibikin jadi status dasar akhirnya dibalikin lagi jadi pasif. Cuman ini jatuhnya malah jadi nerf ya. Dimana pasifnya yang tadinya 10% jadi 5% doang gitu loh. What the heck, Timmy? What the heck? Kalau kata gue mah ya udah sono balikin ke pasif, tapi ya gak usah dikurangin jadi 5% anjay. Sebagai gantinya harganya dikurangin. Lalu kemudian ada boomstick, mana regenya juga dihapus. Lalu ada Zweihander juga yang harganya diturunin sedikit dan juga statusnya berubah ya, dari yang tadinya status mana diubah jadi 20% attack speed dan movement speednya dikurangin dari 8% ke 5%. Zweihander juga punya pasif baru nih. Pasif yang pertama ada Sharp Blade. Pasif baru ini bakal nambah 15% attack speed setelah basic attack mengenai musuh dan bisa di-attack 2 kali selama 4 detik. Lalu pasif kedua ada Twilight, yang mana ini jadi ada basic damage-nya yaitu 40 magic damage, sedangkan scalingnya tetap yaitu 20% magic damage bonus. Kemudian ada Berit Agony, mana regennya dihapus, magic damage-nya dinaikin 20 poin, dan status armornya atau physical defense-nya diganti jadi status max HP. Kemudian ada Apocalypse, sama nih, mana regenya dihapus, tapi sebagai gantinya magic damage-nya dinaikin dikit. Lalu ada Tomb of the Reaper, yang harganya diturunin 100, magic damage-nya juga dikurangin, sama mana regenya juga dihapus.
tapi sebagai gantinya max HP-nya dinaikin. Lalu kemudian ada Force Guard yang juga diturunin dikit harganya, dan juga yang status armor diubah jadi max HP juga sama kayak Beret Agony. Kemudian pasif baru yaitu Ice Armor, dimana item ini bakal ngasih dual defense yang setara sama 50% magic damage kita, cuman maksimalnya itu 250 dual defense. Lalu yang terakhir nih, ada Virtus Necklace, dimana tadinya bakalan jadi item yang bakal ngerusak AoV ya. Kalau di tes server itu ada pasif yang bisa nge-reveal vision musuh kalau skill kita berhasil kena ke musuh. Nah sekarang semuanya dihapus yang ada di patch ini, itu cuma harganya yang diturunin dari 1980 jadi 1800. Udah gitu doang. Aduh Timmy, kocak. Sedangkan untuk Rhea Blessing itu perubahan yang ada di tes server semuanya dihapus, jadi dia masih sama kayak yang ada di server sekarang. Dan juga mentahannya yang Rhea Blessing itu juga dibalikin jadi seperti semula, nggak ada perubahan sama sekali ini ya. Untuk yang terakhir yaitu ya minion bakalan jadi lebih nyeremin sekarang, dimana semua HP-nya, semua darah minion itu dinaikin jadi tebel banget. Aduh nggak tahu lagi sih. Part 8, fitur baru rematch dan peningkatan efek skill beberapa hero. Di patch ini kita bakal kedatangan fitur baru yang udah ditunggu-tunggu selama beberapa tahun, yaitu rematch. Jadi nanti di mode ranked selain party 5, jika ada beberapa pemain yang memilih role yang sama, misalnya nih 5 archer atau 5 mage, nantinya bakal ada voting untuk rematch. Semua pemain harus milih yes. Kalau ada satu aja yang milih no atau nggak setuju, maka rematchnya nggak jadi atau nggak bisa. Setelah rematch, tim yang voting bakal dapat penalti, dan tim musuh dapat berapa poin dari kita. Tiap hari bakal ada kayak beberapa kali kesempatan gitu, biar nggak dapat penaltinya. Dan kalau udah habis, maka penaltinya adalah nggak bisa rematch lagi selama beberapa menit. Fitur yang bagus, tapi syaratnya susah banget sih. Yang kedua, fitur chat saya tidak bisa role ini. Nah ini bagus banget, khusus di mode selain ranked ya. Bakal ada auto chat yang ngasih tahu ke tim kalau kita nggak bisa role ini. Misalnya kita nggak bisa role support nih. Ini mirip kayak chat, saya akan mengambil mid lane, tapi kebalikannya gitu, saya nggak bisa main mid lane. Nah sayang banget sih nggak ada di ranked. Coba aja kalau ada di ranked, pasti jadi fitur yang berguna banget ya. Yang ketiga, tombol like baru di mode ranked buat kondisi seperti like setelah mabar, like kalau ada 3 role yang sama tapi emang sengaja karena mabar, dan like saat mode pre-selection role. Ya nggak penting-penting amat lah. Lalu fitur yang keempat, penambahan tampilan hero favorit di profil. Jadi nanti di profil kita bakal bisa nampilin 3 hero ya, dan bisa dipamerin kalau kita itu pro di hero ini. Fitur yang kelima adalah peningkatan efek beberapa skill yang ikonnya beda-beda ya sekarang. Seperti skill first Dio-chan, lalu ada skill 2 Joker, skill 2 Rictor, dan masih banyak lagi ya. Lalu ada juga peningkatan kejelasan jangkauan skill seperti ulti Kapeni, skill 2 Chi, dan ultimate Wukong. Part 9, penyesuaian map mode yang lain. Mode-mode lain yang pakai map 5 versus 5 kayak quick match atau ranked bakal disesuaikan mapnya biar nggak bikin bingung. Jadi letak rumputnya, letak tirennya, atau dindingnya itu bakalan disamain. Tapi untuk map 3 versus 3, 1 versus 1, atau 10 versus 10 yang nggak pakai map 5 versus 5, sayangnya nggak bakal diubah sih. Jadi masih tetap kayak gitu. Untuk mode 1 versus 1 juga bakal diubah mekanismenya. Dimana kalau kita berhasil menghancurkan tower pertama, maka kita udah auto menang. Jadi nggak perlu ngancurin core-nya ya. Waktu surrender atau menyerah juga diubah jadi 2 menit paling cepatnya ya. Part ke-10 atau terakhir adalah bug fix. Untuk bug fixnya ini banyak banget ya. Gue capek banget sih kalau baca satu-satu. Jadi kalian bisa pause dan baca sendiri ya. Itu tadi pembahasan panjang lebar tentang patch resmi terbaru AoV di bulan November tahun 2022. Menurut kalian part mana nih yang dirasa penting atau berpengaruh banget buat gameplay AoV? Dan part mana yang nggak penting-penting banget atau harusnya bisa ditingkatin lagi nih biar lebih bagus? Komen di bawah ya cuy. Segitu dulu penjelasan gue tentang patch terbaru AoV. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel Patch Notologi. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Gue Admin L, ciao, adios.